sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah dengan topik tentang desentralisasi politik sebagai salah satu bagian penting di dalam proses desentralisasi secara umum, di samping tentu saja desentralisasi fiskal dan administratif. Nah, kita akan mencoba nanti mendiskusikan apa saja yang berkaitan dengan desentralisasi politik tersebut. Ya. Political decentralization aims to give citizens or their elected representatives more power in public decision making. Menurut World Bank, ini adalah desentralisasi politik pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan warga negara, warga lokal, dan elected representatives, para perwakilan mereka di parlemen, di DPRD, more power in public decision making. Lebih memiliki kekuasaan di dalam pengambilan keputusan. Ya. Tidak hanya di DPRD, tapi juga kalau di dalam konteks ada pilkada langsung, berarti juga pada bupati maupun wali kota yang dipilih oleh rakyat di daerah tersebut. Mereka akan memiliki lebih kekuasaan dibandingkan kalau pemerintahan itu sentralistik. Nah, di dalam konteks tersebut, maka desentralisasi politik adalah proses yang mendelegasikan kekuasaan ke semua tingkat bagian konstitusionalnya. Sehingga tergantung pada konstitusi negara, pada level mana kekuasaan apa akan diserahkan untuk dikelola di level tersebut. Nah, desentralisasi politik ini diharapkan dapat mengendalikan campur tangan pemerintah pusat terhadap warganya dalam kehidupan sosial ekonomi, politik, dan budaya. Artinya karena mandat kekuasaan itu diserahkan kepada daerah, maka pusat tidak lagi banyak melakukan campur tangan terhadap urusan atau jenis kekuasaan yang diserahkan tersebut. Nah, paling tidak ada 3 pokok alasan desentralisasi politik dilakukan. Yang pertama, ini paling tidak dari sisi tinjauan akademik ya, kalau dari sisi tinjauan praktis tentu akan banyak variasi dan variabel yang lain. Yang pertama alasannya adalah limitations of centralized governance. Pemerintahan yang terlalu terpusat, sementara resources di tingkat pusat itu tentu saja terbatas, itu akan memiliki keterbatasan secara praktikal maupun secara substantif. There are many evidences around the world for the failure of this centralized form in respect of planning, implementation, development activities of the government to reach the lower and rural communities. Pertama tentu saja karena jumlah misalnya SDM, orang-orang yang berada di pemerintah pusat itu tentu terbatas, tidak mungkin mereka mampu untuk mengcover urusan seluruh daerah. Ya. Yang kedua, gap jarak antara pusat dengan daerah tentu itu juga bisa menjadi penghambat tersendiri. Misalnya kalau ada urusan dari daerah harus diselesaikan, kalau di Indonesia konteksnya diselesaikan di Jakarta. Bayangkan kalau orang di ujung Sulawesi misalnya harus mengurus perizinan ke Jakarta, semua perizinan dikeluarkan di tingkat pusat, tentu itu sangat tidak efisien. Dari sisi keterbatasan seperti tadi saya katakan, sering terjadi misalnya kalau pemerintah pusat itu terlalu ambisius mengurusi segala macam urusan, pelayanan yang diberikan oleh pusat tentu tidak akan bisa cepat ya, karena saking banyaknya orang yang mengurus satu urusan ya. Bisa jadi misalnya kalaupun dipakai teknologi informasi, apabila kapasitas di pusat itu terbatas, maka justru yang sering terjadi itu adalah sistem yang hang atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena saking banyaknya aplikasi atau saking banyaknya orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, oleh karena itu dibutuhkan adanya kesadaran untuk melakukan desentralisasi di dalam konteks tertentu. Ya. Alasan yang kedua adalah public participation.
The prolonged experience with the authoritarian governments and its effect like domination, exploitation, interference in individuals' autonomy and liberty results the demand on decentralized democracy for its emergence. There is no scope for people's participation in authoritarian governance. On the other hand, the centralized democracy ensures the people participation. Pemerintahan yang demokratis tentu saja membutuhkan evidence adanya partisipasi publik. Kalau pemerintah otoritarian yang tersentralistik, tentu saja publik memiliki batasan-batasan yang luar biasa untuk berpartisipasi karena tadi ya saking banyaknya orang tentu tidak mungkin mereka itu bisa diakomodasi semua dan keterbatasan resources menyebabkan ketidakefektifan di dalam melayani partisipasi publik tersebut. Oleh karena itu desentralisasi memungkinkan lebih banyak orang yang terlibat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan kemudian yang ketiga adalah diversities of the state diversities. Ya. Banyaknya diversitas atau keragaman dari daerah-daerah yang mana daerah itu kadang-kadang memiliki cara yang terbaik sendiri-sendiri di dalam melaksanakan pemerintahan dan pencapaian tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh daerah. Dan itu tidak mungkin dilakukan atau dimengerti oleh orang yang berada di pusat. Oleh karena itu, cara terbaik di dalam bagaimana mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat daerah adalah dengan cara didesentralisasi. Mereka diberikan otonomi untuk mengelola atau membentuk tujuan-tujuan daerah itu sendiri dan melaksanakan pencapaian tujuan sebagaimana yang dianggap terbaik menurut versi masyarakat lokal. Nah, di dalam konteks itu ada beberapa tujuan desentralisasi politik. Yang pertama adalah memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka untuk mengeksersis kekuasaan dan pengambilan keputusan publik sehingga timbul rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keputusan-keputusan penyelenggaraan negara dan kemudian akan lebih dinamis penyelenggaraan negara itu dan memuaskan pada akhirnya kepada demand atau tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat di daerah. Nah, hal tersebut itu sering dikaitkan dengan upaya demokratisasi dengan memberi warga negara atau perwakilan mereka lebih banyak pengaruh dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, seperti pertemuan yang lalu juga sudah saya sampaikan, bahwa yang namanya desentralisasi itu sesungguhnya merupakan cara yang koheren dengan demokratisasi. Ya. Demokrasi itu kan intinya penyerahan kedaulatan kepada rakyat yang ada di satu negara. Nah, untuk memastikan demokratisasi itu berjalan, diperlukan desentralisasi. Hingga dua-duanya itu adalah merupakan satu terminologi yang saling mendukung satu sama lain. Dua terminologi yang saling mendukung satu sama lain. Ya. Di dalam hal tersebut, banyak ilmuwan yang memandang bahwa keputusan yang dibuat dengan partisipasi yang lebih besar itu akan lebih terinformasi dan lebih relevan dengan beragam kepentingan dalam masyarakat daripada keputusan yang dibuat oleh otoritas politik nasional. Dengan adanya otonomi dan kemandirian bagi daerah untuk menentukan apa yang terbaik menurut versi mereka, maka kemudian kualitas kebijakan yang dihasilkan itu juga dipandang lebih baik dibandingkan kalau semuanya dideterminasi oleh orang pusat yang belum tentu mengerti keadaan di daerah. Sehingga dengan demikian konsep ini menyiratkan bahwa pemilihan perwakilan dari yurisdiksi pemilu lokal memungkinkan warga negara untuk mengenal lebih baik siapa para wakil politik mereka dan memungkinkan para pejabat terpilih untuk juga mengetahui lebih baik kebutuhan dan keinginan konstituen mereka. Karena mereka memiliki jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan kalau ke pusat, maka interaksi di antara rakyat dan pemimpin terpilih di daerah itu akan bisa lebih saling mengerti satu sama lain, ya, dan merefleksikan apa yang menurut mereka itu cara terbaik di dalam mencapai atau memperoleh keinginan-keinginan bersama. Nah, di dalam hal
itu diperlukan beberapa prasyarat agar desentralisasi bisa berlangsung dengan baik. Di antaranya adalah perlunya reformasi konstitusi atau undang-undang, memastikan leveling dari kemana atau di mana dan jenis apa urusan-urusan yang didesentralisasikan, ya. Lalu perlu ada pengembangan partai politik, desentralisasi yang murni, artinya yang berada pada platform yang maksimal itu memang seharusnya memungkinkan adanya partai politik lokal, di mana partai politik lokal itulah yang menentukan arah dan kebijakan urusan yang didesentralisasikan. Sedangkan partai politik nasional ya hanya mengurus urusan-urusan yang dihandle oleh partai politik atau urusan yang dihandle oleh pemerintah pada tingkat nasional. Dalam kaitan itu diperlukan juga penguatan badan legislatif, karena badan legislatif inilah yang sebenarnya memiliki hak untuk menentukan, mendeterminasikan keputusan-keputusan politik sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada daerah. Pembentukan unit politik lokal artinya di dalam konteks tertentu, misalnya di Aceh sekarang ini atau di Papua, itu diperlukan unit-unit politik lokal yang mengakomodir aspirasi lokal yang spesifik, ya. Jadi misalnya ada Dewan Adat Papua atau juga Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh, itu adalah merupakan jenis unit politik lokal yang seharusnya berfungsi sebagaimana determinasi keinginan rakyat di daerah tersebut terkait dengan bagaimana mereka menyelenggarakan pemerintahan. Dan diperlukan dorongan kelompok kepentingan publik yang efektif, ya. Perlu tumbuh adanya LSM, NGO atau juga kelompok kepentingan lain di daerah agar ikut mengawasi, memberikan masukan dan memberikan kritik saran yang baik kepada pemerintah lokal agar supaya kepentingan-kepentingan masyarakat lokal betul-betul bisa lebih diperkuat dibandingkan hanya mendengarkan apa-apa yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Itu saya kira secara umum, ya, materi kuliah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai bertemu di minggu yang akan datang. Nanti kalian bisa melakukan chat diskusi terkait mata kuliah ini atau terkait materi mata kuliah ini di forum WA Group kita. Saya kira demikian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.